Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar bagi kita semua, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Kali ini kita akan mencoba mensimulasikan bagaimana sekolah yang belum mendaftar kurikulum Merdeka di tahun 2023-2024 akan mendaftarkan pelaksanaan atau implementasi kurikulum Merdeka di tahun pelajaran 2024-2025 yang akan datang. Seperti kita ketahui Bapak dan Ibu, di portal informasi kurikulum Merdeka itu sudah dijelaskan seperti yang sudah saya contohkan dan jelaskan di video sebelumnya berdasarkan Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum Merdeka. Yang selanjutnya ada fase-fase pendaftaran yang harus dilakukan oleh sekolah, baik itu sekolah yang sudah terdaftar sebagai pelaksana kurikulum Merdeka maupun sekolah yang belum terdaftar sebagai pelaksana kurikulum Merdeka. Untuk kita pahami pada video kali ini, saya akan fokus mensimulasikan bagaimana sekolah yang belum mendaftar pelaksana kurikulum Merdeka di tahun 2023-2024 dan akan mendaftarkan sebagai sekolah baru pelaksana kurikulum Merdeka di tahun pelajaran yang akan datang. Yang pertama, fase pendaftaran. Di sini kepala sekolah mempelajari Permendikbud nomor 12, kemudian melalui akun kepala sekolah, akun belajar ID, kepala sekolah masuk ke platform Merdeka Mengajar dengan link guru.belajar.go.id. Kemudian nanti setelah mendaftar di bulan Mei akan di-SK-kan secara nasional oleh Kemdikbudristek terkait sekolah-sekolah yang sudah mendaftar. Kemudian di bulan Juni dan bulan Juli yaitu persiapan perencanaan penyusunan kurikulum yang disebut dengan kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP, dan kemudian di bulan Juli 2024 ini nanti sekolah tersebut akan melaksanakan kurikulum nasional seperti yang atau sesuai dengan yang sudah dipilih. Baik, kita coba untuk masuk Bapak dan Ibu di platform Merdeka Mengajar di kepala sekolah ya, pada link guru kemdikbud.go.id. Kita coba buka tab baru. Nah, di sini sudah saya simpan Bapak dan Ibu untuk mempermudah link untuk masuk di platform Merdeka Mengajar. Kita tinggal klik saja. Nah, ini sudah langsung, karena sudah langsung disimpan ya Bapak dan Ibu. Jadi tidak harus login terlebih dahulu. Lanjut, kita sudah masuk di beranda awal platform Merdeka Mengajar. Nah, di bagian atas, kalau ini kan menu untuk pengelolaan kinerja kita, ada pelatihan mandiri, komunitas, kemudian seleksi kepala sekolah, refleksi kompetensi, LMS, dan pengelolaan kinerja. Ini sudah yang sudah biasa kita laksanakan Bapak dan Ibu ya. Untuk mendukung pengelolaan kinerja ada pelatihan mandiri, ada komunitas belajar, sekaligus nanti di kegiatan kurikulum pun demikian. Baik, kita fokus ke bagian atas Bapak dan Ibu. Kalau kita lihat di sini ini ya, ini iklannya di atas, di bawah ada tulis kegiatan terkini. Kepala sekolah saatnya daftar implementasi kurikulum Merdeka. Ya, jadi semenjak diluncurkan di tanggal 27 Maret 2024 kemarin, kita sudah resmi bahwa kurikulum Merdeka secara nasional akan diberlakukan di seluruh Indonesia, mulai jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan SMK ya, sudah melaksanakan atau diharapkan sudah bisa memulai melaksanakan kurikulum Merdeka secara nasional. Baik, kita lanjut. 4 langkah yang harus dilakukan ya oleh kepala sekolah untuk mendaftarkan ini. Saya ingatkan kembali, ini khusus bagi sekolah yang belum melaksanakan kurikulum Merdeka di 2023-2024. Maka di tahun ini wajib mendaftarkan sebagai pelaksana implementasi kurikulum Merdeka, tetapi tidak menggunakan jenjang seperti yang sudah-sudah. Ya, tidak lagi ada istilah IKM belajar mandiri,
IKM Mandiri Belajar, IKM Mandiri Berubah, IKM Mandiri Berbagi. Tetapi semua sekolah sekarang sudah diberlakukan secara nasional. Kita klik di sini buka pendaftaran. Ya, langkah pertamanya adalah kita login menggunakan akun kepala sekolah. Dalam hal ini akun yang digunakan adalah akun Belajar ID admin kepala sekolah. Oke, kalau sudah terbuka seperti ini, langkah kedua, klik buka pendaftaran. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Di sini sudah ada periode pendaftarannya, kemudian nama satuan pendidikannya. Nah, ini kebetulan ini SD Negeri 2 Banjarmasin. Ini belum terdaftar sebagai pelaksana kurikulum Merdeka di tahun 2023-24. Maka sekolah ini akan mendaftarkan sekolahnya untuk melaksanakan IKM. Sebelum kita daftar, yuk kita coba dulu, kita simak dulu. Ini beberapa hal yang sering ditanyakan. Yang pertama, apakah kurikulum Merdeka akan diterapkan secara nasional? Jawabannya adalah ya. Ya, ini sesuai dengan atau berdasarkan dengan Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Mengapa satuan pendidikan masih perlu mendaftar kurikulum Merdeka jika pada akhirnya akan menjadi kurikulum nasional? Nah, jawabannya adalah pendaftaran hanya diperuntukkan bagi sekolah yang belum mendaftar kurikulum Merdeka di tahun sebelumnya. Artinya sekolah yang sudah melaksanakan tidak perlu lagi mendaftar. Kemudian yang ketiga, apakah satuan pendidikan yang sudah pernah mendaftar kurikulum Merdeka di tahun sebelumnya perlu mendaftar? Jawabannya tidak perlu. Nah, ini ya, tidak perlu. Jadi sekolah yang sudah terdaftar itu lanjut melaksanakan kegiatan atau lanjut melaksanakan IKM pada jenjang kelas yang sudah dilaksanakan IKM. Ya, 1 dan 4 berarti tahun ini sudah melaksanakan 1, 2, 4, dan 5. Apa syarat dan ketentuan IKM? Ini syaratnya. Ya. Oke. Sekolah seluruh satuan pendidikan selain sekolah penggerak dan SMK pusat. Nah, ini kalau ini memang sudah melaksanakan semua. Bagi sekolah swasta, ini wajib memiliki surat pernyataan dari yayasannya, kepala sekolah PLT. Nah, ini sudah jelas ya Bapak Ibu. Apa saja opsinya? Nah, untuk yang baru mendaftar masih diberikan waktu 3 opsi di sini. Kalau sanggup atau sudah sanggup keadaan sekolahnya, silakan langsung memilih di tahun yang akan datang 2024-2025. Jika belum siap, maka nanti kita pilih di tahun 2025-2026 sampai dengan 2026-2027. Nah, ini ya. Oke. Ini yang beberapa hal yang perlu kita pahami Bapak Ibu. Dan terakhir di bawah ada hubungi pusat bantuan jika ada kendala. Nah, kalau kita klik di sini mungkin nanti ada diarahkan ke pusat bantuannya. Oke, baik. Itu Bapak Ibu ya. Baik, kita kembali ke sini ke SD tadi, SD 2 Banjarmasin. Kita klik daftarkan sekarang. Nah, sudah melalui asesmen, kemudian wawancara, kemudian disepakati oleh kepala sekolah, kemudian oleh seluruh guru dan perangkat yang ada di sekolah, maka sekolah ini akan menetapkan, merekomendasikan pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka yaitu di tahun ajaran 2024-2025. Maka kita klik yang ini Bapak dan Ibu. Namun ketika nanti ada perubahan, Bapak dan Ibu jangan takut. Kita masih diberikan waktu nanti ya. Seperti yang sudah saya contohkan di video sebelumnya, kita bisa merubah ya. Kita bisa merubah ketika memang nanti di tengah perjalanan atau bulan depan terjadi perubahan mungkin berdasarkan asesmen kesiapan sekolah kita belum mampu Pak, sarana prasarana dan lain sebagainya, boleh silakan diklik ulang kembali ya. Tetapi untuk sekolah ini disepakati akan memilih di tahun yang akan datang yaitu 2024-2025, maka saya klik yang ini ya. Jadi ini silakan dipilih sesuai dengan kesiapan sekolah kita masing-masing. Kalau sudah dipilih, kita klik yang bagian bawah, pilih dan selesaikan pendaftaran. Klik.
Oke. Nah, tertulislah di sini ada tulisan pendaftaran berhasil ya. Kita simpan untuk bukti kita. Oke, screenshot ya. Kita lihat kapan pendaftarannya. Nah, di sini Bapak dan Ibu. Nah, oke. Di reka pendaftaran ini sudah tertera seperti ini Bapak dan Ibu. SD 2 Banjarmasin memilihnya di 2024-2025. Anda bisa mulai melakukan kurikulum merdeka pada tahun ajaran 2024-2025 sesuai Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Ajak tenaga pendidik melakukan persiapan penerapan kurikulum merdeka. Ubah pilihan tahun ajaran. Nah, ini kita diberikan waktu nih. Bisa diubah 3 kali lagi sebelum tanggal 28 April. Jadi, pilihan kita yang 3 opsi tersebut bisa kita rubah sebanyak 3 kali perubahan disesuaikan dengan kesiapan dan kesepakatan di sekolah kita masing-masing. Demikian Bapak dan Ibu, bagaimana contoh cara mendaftarkan pelaksana kurikulum merdeka yang bagi sekolah yang belum mendaftar. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Tetap semangat, bergerak dan selalu menggerakkan. Bagaimanapun kurikulum bisa berjalan dengan baik ketika kita sudah siap melaksanakan dan atas dukungan seluruh perangkat pendidikan yang ada di sekolah kita. Tetap semangat, salam pembelajar. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.